yang mau dicari itu yang di bawah level SMP SD. Soalnya apa? Bahasa Inggris kurang begitu tahu, tanda tangan kontrak itu pakai bahasa Inggris. Nggak apa-apa loh Mbak. Ya biasanya saya kerja di sini dan jaga orang tua ini. Di samping itu saya juga ngerjain kerjaan rumah. Jadi pagi setelah bangun saya ngasih makanan buat dia, sarapan pagi. Habis itu ngerjain kerjaan rumah seperti nyapu sebentar. Habis itu keluar belanja bareng sama dia. Habis itu dia minta diajak ke park biasanya. Setelah itu kan paling nggak 1 jam udah harus pulang. Terus nerusin kerjaan rumah. Terus masak untuk makan siang. Habis itu udah mandiin dia. Setelah mandiin dia tidur. Saya nerusin kerjaan lagi. Habis setelah selesai semuanya terus saya bawa. Biasanya dia minta keluar lagi. Terus pulang jam 5. Terus siapin makan malam. Mbak Lasti udah berapa lama di sini, Mbak? 6 tahun. Yeah, you're talking about why the Hong Kong employer they like domestic helper from Indonesia. Of course, you can see that in Philippines about 170,000 domestic helper in Hong Kong. But those employer, if they not so good in English, even they employed Filipino, they don't know how to speak Cantonese. But if they try to another country like Indonesia, if they have a training with the Cantonese, they're willing to employ them. Of course, most important is they're honest, they're hardworking, and they are more patient. That's very important. Or maybe they are more polite. This is very important compared with other countries. Kira-kira yang dihabiskan untuk biaya hidup selama di PT, biaya hidup saya tuh tahu ya, itu waktu di PT itu saya melihat sendiri ya, saya itu kan ikut belanja. Itu misalnya kayak cabai, tomat, lauk, sayur paru sembarang tuh sama beras, itu mengeluarkan uang 2,5 juta. Itu belanja 1 hari. Berapa untuk berapa orang? Kalau waktu sama saya itu ada 1.000, ada anak 1.000 itu. Kalau kita berbuat kesalahan yang fatal, konsekuensi kita itu usaha kita dicabut. Kita nggak boleh operasi, kita nggak bisa dapat lagi, kita nggak bisa menempatkan orang. Konsekuensi moral dan material sama kita. And we're not going to sell our own blood, our own people. Itu 2,5 juta itu. Saya kan sebab waktu di PT itu, di PT saya sekarang ini, itu saya ikut belanja. Gitu. Kan saya ikut nyatetin juga. Satu hari 2.500.000. Jadi tiap hari belanja? Iya, enggak. Cuman 1 minggu itu 3 kali. 1 minggu 3 kali ya. Belanja berarti kira-kira 2 atau 3 hari sekali belanja. Ya. 2,5 juta. Ya. Ambil aja 2,5 juta dibagi 2, ya. 2 hari ya. Ya. Dibagi 2 hari 1.250.000. Iya. Itu dibagi 1.000 orang. Iya. Berarti per orang itu mendapatkan paling 1.000 sekian. Ya, dilihat dari tempat tidur, praktek dan sebagainya ya, ruang makan. Fasilitasnya sak Jawa Timur dulu itu paling bagus ini memang ya. Paling bagus sak Jawa Timur memang bagus sendiri ini. Kalau masalah makan itu masih ngambil sendiri. Tapi kalau lauk, misalnya sayur kangkung atasnya tempenya itu ampun potong kecil-kecil gitu. Sebesar sendok. Ya. Terus sayurnya ya namanya orang Serbu sedikit-sedikit. Saya sering berontak gitu. Kok sebabnya gini, saya sering berontak. Kenapa kok yang bagian masak selalu banyak lauk? Saya gitu. Emang saya akui kalau saya sering masak. Terus saya kalau nyisa habis di lauk saya kasih teman-teman saya bagi-bagi kan nyisa. Terus saya bagi-bagikan lagi. Terus saya alasannya semua itu yang di PT ini semua bayar, bukan enggak bayar gitu. Ya kita makan tuh hak hasilnya sendiri, keringetnya sendiri. Cuman kita belum mewujudkan uang gitu.
mereka kan harus membayar yang 21 juta itu, 21.000 Hong Kong. Dan ketika sampai di Hong Kong, seakan-akan teman-teman itu sudah menandatangani surat perjanjian hutang. Jadi mereka harus membayar itu selama bekerja. Nah, surat yang ditandatangani ini dari semacam badan bank swasta yang ada di Hong Kong gitu. Nah, sebetulnya begini, itu kan agensi yang di Hong Kong. Nah, kondisi-kondisi seperti apakah itu sepengetahuan PJTKI di sini atau itu hanya rekayasa agensi di Hong Kong sendiri? Kan dia pakai bank, sama aja ya. Kalau kita sebenarnya dibantu sama pemerintah subsidi bangsanya untuk dididik, untuk diberangkat, nggak terjadi masalah ini, nggak akan terjadi. Ini syukur aja PJTK yang mau manjarin. Kalau saya suruh manjarin, makanya saya stop. Lebih saya kirim pelaut, berangkat 6 orang 1 bulan. Jadi penampung ini betul-betul harus memenuhi syarat. BLK harus memenuhi syarat. Di Hong Kong dia kerja apa? Oh iya, dia pakai WC yang duduk, dia pakai air mancur, dia pakai ini. Orang biasa mandinya di kali suruh ke Hong Kong. Ini harus kita latih dia. Harus kita latih. Bagaimana dia jaga anaknya majikan. Tapi bagaimana hanya 3 hari tahu-tahu sudah ada di Hong Kong. Di agent itu biodata tuh bertumpuk-tumpuk. Bener. Nggak satu-satu. Saya tahu sendiri bertumpuk-tumpuk itu. Terus kalau ada majikan mau cari pembantu, itu disodorkan. Biodata disodorkan, suruh milih sendiri-sendiri. Kan otomatis kan majikan kan nganyi-nganyi. Ya ada yang dipandang cakep, ada yang dipandang gimana lah, pokoknya gitu. Yang ditanyakan peran dan fungsinya PJTKI, yang menempatkan. Saya simpel as that. Itu yang dikerjakan oleh PJTKI. Di sini ada pengguna jasa, di sini ada pencari kerja. Nah, dan tidak pernah kalau namanya PJTKI mengirim itu di luar prosedural, itu langsung dicabut. Saya kembali lagi mengenai kualitas kita sangat rendah. Ya harus betul-betul memahami bahasa. Bagaimana tidak jadi masalah? Majikan minta air yang dibawa palu. Indonesia has a good quality. Karena apa yang kita buat, kalau umpamanya apa yang dikatakan Mbak tadi atau statement dari salah satu officer bilang kita punya kualitas kurang, itu tantangan buat kita. We have already said we are a quality people. Ke situ larinya kita. Jangan kita nguber-nguber urusan-urusan yang boten-boten. Setelah saya tahu di sini, ternyata saya dulu dibohongi. Masalah, misalnya gini, waktu saya menjelang keberangkatan saya ke Hong Kong, waktu ada gimana ngomongnya, tes terakhir gitu loh, kita dibilangin gini, kan gaji saya 2.000 waktu itu,